Pertahanan di Universitas Putra yang aku ajar 95% itu mahasiswa dan mahasiswa Kristen seperti itu. Oh, Jadi oke. yang Tionghoa Oh, tidak hanya iya. Kristen tapi Tionghoa bagus Oh, mantap, 95%. mantap. Surabaya berarti ya, bukan? Surabaya ya Surabaya Surabaya ya. itu sih Iya, Esther. iya nih. Thank you nih, mau ngobrol bareng, ngobrol santai Oke, aja kita mah nggak pakai sensi. tenang. Iya loh, nanti yang sensi Soalnya bisa komentar ya, silakan sensi di siapapun, komentar gitu. siapapun bisa komentar di sini ya, Bapak Ibu. Siapapun yang mau komentar boleh silakan ikutan ngobrol santai sama kita. Memang nih Nah, temanya nih rada-rada apa ya? Perusahaan tuh bilangnya ini provokatif sekali kamu Esther katanya. tapi yang ingin aku katakan begini Esther ya, sekarang itu GKI terutama GKI secara aku harus ngomong saja ya, GKI itu sekarang menjadi a center of attention Oh, oke. bagi bagaimana cara berdewasa di dalam berdemokrasi, cara teman-teman bisa belajar untuk bagaimana menyikapi praktek intoleransi. Yang ingin aku katakan, GKI sekarang secara keseluruhan itu sedang menjadi dosen, Oke. gitu ya, sedang menjadi dosen yang mengajari tidak hanya orang DKI, tapi mengajari seluruh bangsa Indonesia ini how we should deal with the phenomena of intoleransi in Indonesia. Begitu. Oke. Jadi Ya, ya. DKI ini penting, gitu loh, penting. Oke. Thank you nih, saat apresiasinya. Hati-hati ya, habis itu ini. Makasih banget nih buat apresiasinya. Iya, memang Thank you, kalau terima kasih. Bapak Ibu baca undangan atau mungkin promo-promo gitu ya tentang acara ini, di paragraf awal itu kan saya menuliskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Kota Bogor dan Sinode DKI gitu ya dalam hal ini tentang hibah tanah dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Saya sendiri mengapresiasi apa yang dilakukan begitu ya bahwa kepedulian mereka terhadap keinginan untuk memperoleh bangunan ya lokasi tanah gedung tempat beribadah itu mereka tidak abai. Jadi saya mengapresiasi bahwa kedua belah pihak tidak abai dalam hal kebebasan umat beragama khususnya bagaimana mereka memperoleh tempat ibadah itu gitu ya. Akhirnya kan sekarang mereka punya punya tanah begitu kan yang bisa bisa dipergunakan nantinya begitu tanpa takut lagi penolakan-penolakan. Tapi gini loh, tadi kan menarik gitu bilang bahwa Sinode GKI ini menjadi guru ya, menjadi dosen tentang intoleransi. Saya berpikir hal yang sama karena begini, apakah dengan kita sudah punya lahan itu, lalu perjuangan melawan intoleransi itu kemudian berhenti? Saya sih merasa enggak ya. Harusnya justru semakin harus lebih kuat lagi bicara tentang hal ini karena ini jadi khotbah sedikit ya, Butaan. No, no, Saya tuh okay, no problem. Aku senang. Aku ya senang. saya mengajarkan di katekisasi di khotbah-khotbah bilang bahwa gereja itu bukan gedungnya loh, gereja itu orangnya, ya kan? Nah, gereja itu adalah orangnya, gereja bukan gedungnya. Nah, buat saya, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Yasmin ini, itu adalah representasi yang sesungguhnya dari gereja itu. Gitu. Kalau kita ngomongin cuman gedung, cuman punya bangunan ada di alamat jalan sekian, ya, ya apa yang dilakukan itu sudah selesai, ya beres gitu. Semua hukum dan sebagainya, dan saya tidak akan mengungkit ke hal itu. Tapi mari kita lihat yang lebih dalam lagi dari makna gereja itu sendiri. Bukankah gereja itu adalah orangnya yang harusnya berani keluar dari zona nyaman, memperjuangkan sesuatu yang benar. Dalam hal ini adalah bagaimana praktek-praktek intoleransi yang kita lihat bersama-sama ini kok semakin kuat sekali. Nah, jadi yang saya bilang adalah apakah perjuangan ini harus berhenti hanya karena kita sudah punya tanah gitu. Gimana perjuangan untuk keadilan,
ya, bagaimana perjuangan untuk kita mendapatkan sesuatu yang memang itu hak kita kok, tapi kok belum gitu. Dan saya lihat teman-teman ya ini kan berjuangnya nggak cuma setahun 2 tahun ya, 15 tahun itu masa yang nggak sebentar. Saya tahu perusahaan mendampingi mereka cukup intensif ya tentang Oh, COVID. aku nggak mendampingi ya. Aku belum sampai level mendampingi ya. Aku Oke, cuman on off gitu saja, menjadi supporter gitu saja, supporter. Esther. Kalau iya, menjadi Itu pun supporter mereka. karena perusahaan mensupport kami loh, oh, gereja kan. Ya, karena menurutku apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik. The reason behind what I've been choosing adalah gereja GKI Yasmin itu adalah doing the right thing, seperti itu. Doing right. Doing the right, doing. Maksudku, iya teman-teman Yasmin atau GKI Yasmin Iya. sama aja gitu kan. Oh beda buat Itu, mereka beda. oh iya, itu kan berlaku tidak mengikat Gus sebagai orang Islam. No? Itu kan mengikat di Sinode Jabar saja. Atau mau Sinode GKI, fine. But I'm not the officially member. I am not the official member of GKI. Ya. Gitu kan. Oke, Nah, lanjut. ketika aku mengatakan itu GKI Yasmin sebenarnya tidak ada niatan untuk apa? Untuk mocking atau apa terhadap teman-teman sinode seperti itu, sama sekali tidak. Jadi mohon tidak baper ya, mohon tidak baper. Yang aku bela ini adalah tubuhmu sendiri, gitu loh, bukan tubuhku secara formal. Dan yang ingin aku katakan, kenapa ini menjadi membesar itu kan begini ya, dalam konteks untuk gini, dalam konteks aku kan juga orang advokasi ya, Esther ya, orang advokasi. Kalau aku mengadvokasi orang, maka aku akan selalu mandatku adalah mendukung apa yang diminta oleh korban, bukan orang yang mengatasnamakan korban. Itu penting ya. Jadi kalau aku mengadvokasi katakanlah kamu dalam persoalan KDRT, maka aku tidak boleh mengambil keputusan atas nama dirimu. Aku selalu akan tanya, Esther inikah yang kau inginkan? Sebab kalau kemudian aku mengambil keputusan dalam kasusmu, tapi sebenarnya itu yang tidak kamu kehendaki, ya sebenarnya aku itu kan ya adalah labrak. Orang akan tanya, loh kamu ini sedang memperjuangkan siapa? Memperjuangkan Esther. Loh, Esther itu loh nggak memilih kayak gitu, kan jadi bingung. Nah, yang ingin aku sampaikan adalah, aku nanya ke teman-teman GKI Yasmin, ke teman-teman Yasmin, apa relokasi dan hibah itu adalah tuntutan kalian? Enggak. Loh, berarti ini keinginannya siapa? Kan enggak gitu. Ya, Simpel. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Gak usah ngomong tager dan talak. Gak usah ngomong soal apa. Ini ngomong soal the very fundamental of doing an advocacy. Kalau kita mau mengadvokasi orang, kalau kita mau membela orang, ya kita tanya, orang ini maunya apa? Nah, kalau ini karena Yasmin, ya saya akan tanya. Nah, persoalan sebesarnya adalah teman-teman yang kemarin itu ketemu dengan siapa namanya,
yang menandatangani nisbah itu sudah nanya teman-teman Yasmin, Kak. Kalau belum, secara etis bermasalah loh ya. Secara etis bermasalah loh. Sama bermasalahnya ketika aku mengambil keputusan atas nama kamu, tapi aku tidak pernah ngomong ke kamu atau tidak bikin approval dengan kamu. Secara etika ini bermasalah. Nggak usah ngomong soal hukum dulu. Ya. Hukum nanti, hukum jelas bermasalah, karena etis bermasalah. Iya. Ini menurutku mungkin gini. Ya, silakan. Ya, mungkin gini Gus An, karena kita sebagai gereja, apapun lah ya cuman DKI saya percayalah, kita sebagai gereja itu selalu mengedepankan kan kasih itu kan harus terrepresentasi, terwujud dalam tindakan-tindakan yang sudah menerima gitu kan. Kasih itu kan mewujud representasi itu terrepresentasi dari sikap damai gitu kan. Udahlah nggak usah yang ribut-ribut dan lain sebagainya. Tapi ini justru menggelitik saya sih misalnya. Kenapa? Karena kalau lihat perjuangannya Yesus, saya sih patokannya Yesus ya. Yesus itu kan dia sendiri bilang tuh di Matius, jadi bisa dicek gitu bahwa dia sendiri bilang aku datang untuk membawa damai gitu. Ya namanya pendeta mah pasti bisa aja lah cari-cari ayat gitu ya. Tapi dalam perjalanan kehidupan dan pengajarannya Yesus, ya itu karena mempertaruhkan atau bukan, karena dia memperjuangkan yang benar menurut kehendak Allah, dia itu akhirnya kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi itulah perjuangan Yesus. Jadi gini, maksud saya kalau tadi ya kembali lagi hal-halnya sekedar punya lahan dan lain sebagainya terjadi dengan langkah damai dan nggak ada lagi penolakan, nggak ada lagi tindakan-tindakan yang menyakitkan, itu baik. Tapi buat saya esensi sesungguhnya adalah bagaimana menegakkan kebenaran dan perjuangan untuk patuh pada apa yang sudah diputuskan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Jadi saya sih nggak akan ngomongin soal kronologi dan lain sebagainya. Saya mau ngajak kita semua ngobrol itu arah ke depannya itu bagaimana. Bayangkan kalau Yasmin saja yang punya surat izin sah diakui bisa diperlakukan seperti ini, lah apalah daya teman-teman ya, mungkin juga teman-teman muslim yang susah juga untuk mendirikan rumah ibadah, berjuangnya tuh mau sampai berdarah gimana sih gitu. Ini tadi kalau udah bilang soal advokasi gitu kan, soal mendampingi. Buat saya sih masalah yang sangat esensial dari ini semua tuh, berani nggak nih gereja, apapun itu gereja manapun, entah institusi atau apapun itu, berani nggak gereja untuk tetap berpihak pada kebenaran gitu. Karena kan dampaknya pada kehidupan beragama di Indonesia, ya nggak sih Gus An? Menurut Gus An gimana sih? Oh iya, jadi itu kan ada dua cara pandang ya. Ada dua cara pandang. Aku akan letakkan GKI aja lah sebagai contoh. Di Malang itu kan ada GKI Blimbing ya. Di Malang itu ada GKI Blimbing itu. Yang saya dengar dari teman-teman Malang itu adalah semuanya clear. Perizinannya clear, ke pengadilan dan lain sebagainya clear. Tapi ada resistensi dari warga. Sampai sekarang tidak bisa dibangun. Ya, alasannya adalah misalkan yang saya dengar, untuk apa kita beribadah di situ? Tapi sebenarnya itu melukai warga sekitar. Jadi ada satu pendekatan yang mengatakan ya sudahlah, karena kita tidak diinginkan, maka kita tidak akan ngambil di situ. Dan sampai sekarang juga mangkrak. Karena dibiarkan begitu saja, maka itu menimbulkan kesan di banyak orang Islam bahwa bahkan ketika kamu, wahai orang Kristen, sudah punya IMB pun, sudah berkekuatan gereja, berkekuatan secara pengadilan pun,
kalau aku nggak suka, Ya. aku bisa tolak itu meskipun itu mengangkangi hukum. Bahwa kalian mau kok aku injak-injak. Ya. Maksudku begini. Aku tahu kasih itu adalah tidak melawan, tetapi kayak teman-teman harus ingat, kalau implikasi dari pilihanmu untuk tidak melawan adalah membuat orang lain tidak bisa belajar untuk menghormati hukum, maka kamu juga berkontribusi atas kebebalanku, atas kebodohanku untuk tidak taat hukum. Apa kamu pikir kasih yang seperti itu indah? Indah kan cuma di level awalnya saja. Kalau kamu membiarkan, kalau kita membiarkan intoleransi tidak bersuara, maka sebenarnya dan memilih untuk diam, sebenarnya itu pseudo kasih, begitu loh. Kasih yang lamis bagiku. Aku punya definisi kasih yang sendiri. Kasih itu adalah mengatakan ya Esther, bentar. Aku ngomong lagi. Dan kamu pikir Bima Arya itu akan sedemikian gampangnya ngasih tanah 1.600 meter persegi, klaim IMB-nya juga gratis, kalau tidak di demo 15 tahun oleh DKI? Gak akan dikasih. Buktinya loh, serius loh ini. Justru karena kita harus akui bahwa tidak mungkin ada tanah hibah itu kalau teman-teman Yasmin itu tidak melakukan penuntutan keadilan, bahwa representasi PBB, bahwa representasi Dewan Gereja, bahwa representasi Komnas HAM dan lain sebagainya. Sebab kalau tidak diperjuangkan, ya nggak akan dikasih. Kan sudah ada tuh Matius itu. Matius berapa? 77 itu. Kalau kau nggak ngetuk, nggak akan dibuka. Ya. Kalau kau nggak minta, nggak akan diberi. Nah itu kalau teman-teman Yasmin tidak melakukan penuntutan soal keadilan, apa tiba-tiba kemudian ini loh tanah untuk kalian, sebab apa? Kan cuma Yasmin aja yang dikasih. Padahal aku yakin gereja-gereja yang bermasalah di Bogor itu juga banyak. Kenapa kok nggak dikasih? Yang ingin aku katakan, Esther, concernmu untuk fighting for justice itu ada di sini, dan salahnya kan dikeliku. Nah, gitu. Nah, makanya itu tadi di tema kita kan, kenapa sih harus ngotot? Karena ada hal yang lebih esensial gitu dari ketimbang kita punya gedung gereja secara fisik. Karena saya sih berpikir bahwa ya tadi itu, gereja itu bukan gedungnya ke orangnya. Siapa orang-orang? Orang yang berjuang untuk membela kebenaran tadi, seperti yang Gus sudah sampaikan. Ya. Seberani apa sih gereja atau orang-orang yang ada di dalam gereja itu untuk memperjuangkan yang benar tanpa kemudian mencari jalan yang pintas gitu ya, jalan pintas atau jalan cepat. Ini concern saya sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena gini Gus An, saya punya pengalaman ya tentang hal ini. Saya itu besar remaja itu di bakal jemaat yang sampai sekarang umurnya itu lebih tua dari saya, hampir 40 tahun gitu ya. Dia akan terus menjadi bakal jemaat karena apa? Karena salah satu persyaratan di tata gereja untuk dia bisa jadi dewasa adalah punya tempat ibadah sendiri. Tapi di tempat itu, saya bajemnya di Ujung Berung, di Bandung Timur sana. Tapi di tempat itu sudah puluhan tahun diupayakan untuk dapat IMB, nggak pernah dapat gitu ya. Jadi ya dia akan terus menjadi bajem dengan kemudian dia numpang sana numpang sini gitu ibadahnya. Tapi dari bajem yang nggak punya tempat ibadah secara permanen itu, bajem Ujung Berung tuh bisa menghasilkan orang-orang yang agak sombong banget nih saya ya. Maksudnya dari bajem itu bisa kemudian ada pendeta-pendeta yang dihasilkan memang. Artinya apa? Artinya kan
ya mereka merasakan sendiri bagaimana perjuangan bahwa gereja itu adalah orangnya, bukan cuma gedung gitu. Kita dari Bajem Ujung Berung ini ada 4 pendeta, perusahaan. Pendeta Handi, pendeta Gordon, pendeta Stefanus, saya. Kalau saya pribadi nggak tahu ya teman-teman saya yang lain itu 3 orang itu, tapi kalau menurut saya lihat sendiri bagaimana ketidakadilan, bagaimana diskriminasi, bagaimana tekanan-tekanan dari teman-teman kita yang muslim yang menolak keberadaan gereja itu membuat saya tuh sampai akhirnya berpikir emang beneran nggak ada ya gitu tempat buat kita. Jadi saya pengen tanya juga nih ke Busaan ya, teman-teman Busaan tuh gimana sih ngelihat orang-orang Kristen Iya, ini gini banget sih kami gitu. begini, Ditambah ya aku muslim juga. iya, begini, apa Esther, aku tidak tahu ya, karena kamu pasti belajar soal Islamologi ketika di Duta Wacana dulu, dan aku tidak tahu apa yang kamu pelajari di Islamologi itu, tapi Ya. rasanya barangkali mungkin eh, eh, belum disampaikan bahwa sebenarnya praktek persekusi dan resistensi yang ditunjukkan oleh banyak orang Islam di Indonesia per hari ini yang jumlahnya makin meningkat, itu kan sebenarnya imbas dari bagaimana doktrin klasik kami diwariskan kepada kami sampai sekarang. Doktrin klasik Islam menyangkut soal gereja yang didoktrinkan ke kami itu adalah yang pertama, ya, bahwa orang Kristen itu sesat. Seperti itu. Orang Kristen itu sesat karena mereka menyembah patung. Nah, ini aku harus ngomong buka-bukaan. Seperti itu. Sesat, patung, terus kemudian gereja itu adalah, dengan demikian gereja adalah tempat kemusyrikan, tempat Tuhan dipersekutukan, Tuhan itu diduakan. Itu tidak boleh. Itu doktrin yang pertama. Nah, doktrin yang kedua yang menurut saya seingatku itu adalah bahwa doktrin tentang betapa orang Kristen itu dalam memori kolektifku dan banyak orang adalah seperti serigala. Seperti serigala itu begini. Jadi tugas sekali menurut persepsi yang ditanamkan ke aku adalah tugasnya orang Kristen itu adalah mengkristenkan orang. Tugasnya orang Kristen itu adalah nggak suka dengan orang Islam dan kemudian mengkristenkan orang. Seperti itu. Dan yang doktrin yang nomor 3 menurutku adalah bahwa oleh sebab itu maka kekristenan itu tidak hanya ia tersesat yang perlu diselamatkan, tapi juga ia adalah attacking. Attacking dalam arti dia sukanya mengambil orang-orang supaya dikristenkan. Ya. Jadi model konsep evangelisme yang lama. Nah, doktrin itu secara klasik ada di dalam penafsiran yang umum itu ada, misalkan yang dulu pernah aku dengar adalah ada satu ayat yang mengatakan dimaknai secara salah ya. Lagi-lagi ini dimaknai secara salah ya ayat itu, bahwa tidak akan rela wahai Muhammad, tidak akan rela orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu itu masuk ke dalam agamanya. Jadi ketika itu didoktrinkan ya, walan tarzu angkal Yahudi walan Nasoro hatta tatabi amilatahu. Itu bahasa Arabnya ya. Jadi ketika ada orang Kristen, memori yang ada di otak kita itu adalah aduh, aku mau diajak sesat nih. Oke. Itu yang kemudian
membuat kami langsung pasang kuda-kuda. Membuat kami langsung pasang kuda-kuda. Nah, memori ini terus dilanggengkan. Memori ini tidak pernah apa ya? Tidak pernah kemudian dinetralisir. Aku belum pernah mendengar ya, belum pernah mendengar misalkan di S1 tentang apa namanya, S1 tentang tafsir hadis yang tiba-tiba menawarkan satu penafsiran baru menyangkut doktrin quote unquote kekafiran di luar agama Islam. Belum ada tafsiran resmi menyangkut ayat-ayat soal ini, terutama soal kekristenan juga. Nah, bayangkan Esther kalau doktrin klasik itu diwariskan terus-menerus seperti itu, maka jangan salahkan kalau ada resistensi dari orang Islam terhadap orang Kristen. Karena begitulah konstruksi banyak orang Islam terkait dengan kekristenan itu sendiri. Iya. Nah, ya, silakan Esther. Nah, itu meningkat ketika Islamisme semakin lama semakin meningkat pasca Orde Reformasi ini. Ketika Orde Reformasi 98 itu mulai, maka model Islamismenya itu semakin lama semakin meningkat. Seperti itu. Begitu sih. Ya. Dan kalau dengar tadi ya latar belakang dari sudut pandang Muslim Islam sendiri yang udah Gus-an jelaskan gitu ya, dan saya rasa sih bukan mungkin ya, kan tadi Gus-an bilang kalau itu tadi itu dibilang sampai sekarang masih kayaknya sih doktrin-doktrin itu masih kuat dipegang sama teman-teman Muslim ya, yang kemudian representasi dari penolakan. Iya, kalau betul, kita ambil contoh kembali ke kasus Yasmin ini, kalau tadi dibilang kita kemudian dengan dasar kasih, ya sudahlah daripada ribut, ya sudahlah kita damai aja daripada nanti kita kenapa gitu. Kalau hanya karena dasar itu, rasanya sih menurut saya perjuangan yang sudah dilakukan tuh malah jadi sia-sia ya, nggak sih? Kayak bapak saya tuh kan ini ya, diskusi tentang ini, dia tuh mengibaratkan kayak gini, kayak Yasmin ini tuh sebenarnya lagi menunggu momen untuk ngambil buahnya aja, metik panen buahnya aja. Tapi gitu ya, pohon yang sudah 15 tahun ini ditanam, ditumbuhkan, itu tiba-tiba ditebang gitu aja, lalu seolah perjuangannya selesai gitu. Nah, iya betul. Ini kan jadinya, ya saya sih nggak tahu ya, bisa aja teman-temannya Gus-an tuh jadi semakin jumawa tuh kan, kecil kayak gini mah gitu. Tapi kalau saya lihat Gus-an bahwa Yasmin ini kembali lagi, ini adalah komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh adalah gereja, yang dia tidak hanya berfokus pada gedung, tapi pada perjuangan untuk kebenaran, dan itu ya, untuk kebenaran yang mereka, ya kita nih ya itu tadi gitu ya, patuhlah pada apa yang sudah diputuskan. Karena kalau nggak patuh, ya ini kan menjadi sesuatu hal yang nanti bisa aja terjadi di agama lain misalnya, seperti itu. Iya. Iya, menurutku ini kan ngomong soal kepatuhan ya. Ngomong soal kepatuhan begitu. Kamu akan lebih patuh mana? Ya. Patuh konstitusi atau patuh kepada orang-orang yang mengatasnamakan konstitusi, yang itu katakanlah dalam bentuk pemerintah atau pemerintahan gereja. Padahal kita tahu itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan putusan pengadilan. Mana yang akan harus kamu patuhi? Seperti itu. Nah, ini kan pelajaran penting yang tadi aku ingin menggarisbawahi apa yang kamu omongkan. Jadi orang itu kan bingung, aku ini sebenarnya harus patuh dengan siapa? Seperti itu. Patuh dengan kesepakatan itu yang aku tahu itu sebenarnya
akan menimbulkan kebusukan yang lain, tidak malah mendewasakan bangsa ini, bahwa teman-teman dapat tanah, kan dapat tanahnya dua, tanah yang baru dan tanah yang lama. Wis oleh cuan lah, sudah dapat cuan lah. Kayak gitu ya. Ya. Tetapi kemudian kita harus ingat bahwa apakah kita akan memberikan legasi yang baik terhadap penegakan hukum dan kepatuhan terhadap konstitusi. Karena itu kan yang penting. Seperti itu. Nah, sepanjang dan yang lebih penting lagi itu adalah menurut saya di kasus Yasmin itu juga saya bisa belajar bagaimana model demokrasi yang sedang dimainkan di internal GKI itu ketika mengambil keputusan. Begitu kan? Yang saya tahu sangat mungkin ini membypass atau tidak pernah atau menegasikan teman-teman Yasmin itu sendiri. Buktinya kan ya Yasmin bengok toh. Ya. Buktinya Yasmin itu kan bengok. Kalau bengok berarti nggak diajak ngomong dia. Artinya apa? Artinya yang ingin aku katakan, jika hibah ini menerima hibah ini dianggap sebagai representasi dari ajaran Kristus bernama kasih, maka kasih ini sedang berdarah karena kamu menawarkan kasih itu dengan cara menginjak hak orang lain, dalam arti nggak melibatkan teman-teman Yasmin, atau setidaknya nggak pernah ngajak diskusi Yasmin sebagai orang yang menjadi korban. Ini loh, jadi aku sedang belajar soal ini. Aku tidak ingin mengatakan mana yang baik dan mana yang jelek, tetapi aku ingin mengatakan, begini toh siasat gereja dalam konteks ini ya. Gini toh politik gereja. Iya. Karena itu juga berimplikasi terhadap mungkin terhadap caraku di dalam berorganisasi dan melakukan advokasi. Seperti itu. Ada model kasih seperti ini, ada model jangan dianggap kemudian teman-teman GKI Yasmin ini sedang tidak menyuarakan kasih loh, Esther. Ini menurut saya wujud sebenarnya dari kasih. Iya. Yang dilakukan Yasmin itu. Ketika kamu ngotot kepadaku, Aan Ansori, ketika aku mau sepeda motoran, lalu nggak pakai helm, lalu kamu sebagai adikku ngotot, Bang Aan, kamu harus pakai helm. Sebab pakai helm itu alasannya A, B, C, D, E, F, G. Itu adalah bentuk kasihmu padaku. Ya. Justru kalau kamu membiarkanku tidak pakai helm atas nama kasihan kepadaku, ya kacau kalau seperti itu. Begitu maksudku, Esther. Iya, betul karena lawan dari kasih itu bukan benci kalau menurut saya. Lawan dari kasih itu adalah ketidakpedulian. Justru ketika kita menyingkirkan orang lain ya, atau katakanlah pihak yang kita sudah anggap sebagai bagian dari diri kita, keluarga kita, lalu kita mengabaikan mereka, kita tidak peduli pada mereka, sesungguhnya kasih itu sedang tidak ada di sana. Karena buatku kasih itu sudah pasti ada kepedulian. Even kita suka atau tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Tapi kalau terus diabaikan, nggak ada kasih sebetulnya di sana. Karena lawan dari kasih itu ketidakpedulian, bukan benci. Lawan dari kasih itu politisasi. Bukan ya? Wah, saya nggak pernah tahu soal politik sih. Bukan saya sih cuma bicara tentang kita ini high level politik ini. Ini high level politik ini. Loh, ini keputusan politik ya. Ini keputusan politik, Esther. Sehingga ya aku sih tidak tahu ya, tapi dari perspektif penyelesaian konflik, katakanlah ini kalau ini dianggap sebagai operasi untuk penyelesaian konflik, maka ini adalah
Jadi kalau ini adalah operasi yang dilakukan oleh dua institusi besar, ya ini Pemkot Bogor dan teman-teman yang di GKI untuk menyelesaikan kasus intoleransi di Yasmin. Aku ingin katakan ini operasi yang amatiran. Ini operasi yang tidak smooth. Ini operasi yang membuat kalau orang jahit ya, itu sudah dijahit tapi ternyata berdarah. Itu berarti kualitas operasi itu sangat jelek. Dan sangat jeleknya itu karena apa? Karena ya menurutku di internal DKI tidak cukup dewasa untuk mengelola itu. Sehingga apa? Kalau aku jadi Bima Arya per hari ini ya, Esther. Kalau aku jadi Bima Arya, seandainya if I were Bima Arya, aku ketika teman-teman Yasmin nyelami begitu, ya aku akan telepon yang tanda tangan ini. Lu gimana sih? Katanya udah oke. Kok masih ada yang berteriak ini? Udah kamu tertibkan itu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya itu kan memperhadapkan GKI versus GKI. Bima Arya sendiri sekarang nyantai-nyantai sambil kipasan, sambil nonton Netflix, nyantai-nyantai kan udah ditertibkan. Lu tertibin lah anak buahmu. Nah, sadar nggak sih kalau sebenarnya ini adalah operasi yang gagal karena itu tadi, karena dalam prinsip manajemen konflik itu jangan sampai korban itu tidak diajak bicara. Ya. Kalau tidak diajak bicara, ya seperti ini. Lalu kemudian yang punya kuasa mengatakan atas nama organisasi, maka kamu harus tunduk kepadaku. Seperti itu. Lalu kan dijawab, sebentar. Kalau aku ditawari, aku harus lebih tunduk pada gereja yang tidak partisipatoris, atau aku harus tunduk pada Gusti Yesus yang mengajarkanku untuk tidak boleh menyerah. Mana yang harus aku pilih? Ya aku pilih untuk lebih ikut Gusti Yesus misalkan, yang mengajariku untuk terus menyuarakan kebenaran. Nah, bagiku ini pelajaran yang sangat penting bagaimana kekuasaan digunakan dengan cara yang tidak partisipatoris, tidak sensitif korban, sehingga menciptakan keruwetan dan menjadi tontonan of the year, kira-kira kayak gitu. baru belum the year lah, Gus. Ini kan belum ada sebulan. Maklum lah gitu, kalau belum ada sebulan masih viral, masih anget-angetnya nggak apa-apa sih. Tapi jadi membuka mata kita lebar-lebar tentang bagaimana praktek-praktek kehidupan beragama, menegakkan keadilan, gereja harus berbuat apa gitu. Nah ini ada ya. Kita lihat nih ada beberapa komentar-komentar yang cukup ya ada yang bicara tentang izin katanya gitu ya, bahwa kan ini memang Yasmin ini kan bukan berkutat ya, sebagian besar isunya itu adalah soal izin gereja bukan segala-galanya gitu ya. Ada gereja berizin gak bisa eksis ya, mungkin beberapa contohnya kita tahu, tapi ada juga yang nggak punya izin tapi bisa eksis tanpa halangan berarti ya. Lalu juga ada yang
menyebutkan juga di GKI tertentu juga ada kok yang nggak punya izin tapi mereka tetap jalan aja terus kayak gitu. Nah ini yang begini-begini nih gimana nih kalau menurut Gus Aan sendiri? Iya, soal izin rumah ibadah itu kan nggak tahu ya. Tapi kalau mau buka-bukaan berapa jumlah masjid dan musola yang ada di Bogor yang sudah ada IMB-nya begitu. Itu pasti ini ya, pasti akan sangat banyak. Pasti akan sangat banyak seperti itu. Maksudku apa ya? Karena ini bukan soal perizinan dan lain sebagainya, aku setuju ya. Ini ngomong soal sejak awal kontestasi antara Islam Kristen itu diletakkan dalam kontestasi yang penuh kesalahpahaman. Sehingga pada titik apapun ini pasti akan bentrok. Enggak cuma soal IMB. Misalkan soal apa? Soal kerudung waktu di Padang misalkan. Itu juga bermasalah. Lalu soal apa lagi misalkan? Soal ada banyak temanku yang misalkan di birokrasi karena dia Kristen, di birokrasi yang kebanyakan orang Islam, maka dia kemudian karir birokrasinya terhambat hanya karena dia bukan orang Islam. Iya, karena bukan orang Islam. Maksudku begini loh. Urusan izin, urusan diskriminasi, urusan persekusi terhadap kekristenan yang salah satunya adalah berbentuk persekusi terhadap rumah ibadah itu adalah dampak. Dari apa? Dari apa yang tadi sudah aku sebutkan di awal mengenai misunderstanding doktrin. Nah, sepanjang kita tidak mau mulai membincang itu, sepanjang misalkan Gus Yakut sama Nadim tidak mau meredefinisikan atau memformulasikan ajaran agama Islam yang sensitif terhadap agama yang lain. Aku ulangi lagi, sepanjang sistem pendidikan agama di Indonesia, khususnya sistem pendidikan agama Islam, masih bernuansa yang insensitif terhadap agama lain, khususnya kekristenan, maka pada titik itu intoleransi itu akan terus reproduksi. Ya. Begitu loh. Ya. Jadi ini kerja jangka panjang. Seperti itu. Iya. Dan perjuangan Yasmin itu kan sudah cukup buat saya tadi seperti Gusan bilang kan, praktek intoleransi ini tuh akan terus ada. Nah, Yasmin ini kan berusaha untuk supaya ya memperjuangkan supaya tidak lagi ada hal-hal seperti itu kan ya. Betul. Tapi kalau kemudian mereka dibungkam, mereka kemudian dibilang ya sudahlah kok kayak udah dikasih ati minta jantung. Jantung gitu kan, berarti menurut saya sih mereka kehilangan esensi yang sebenarnya dari perjuangan teman-teman di Yasmin ini ya. Betul. Kalau dulu kan pembungkamannya maskernya kan cuma satu, yakni Pemkot dan representasi orang Islam. Itu kan cuma satu aja. Nah, sekarang bungkamnya berlapis. Nah, satu dibungkam oleh Pemkot dan orang Islam, satu lagi dibungkam yang kemarin menerima tanah hibah. Nah, jadi pembungkamannya dua begini. Nah, gitu. Bayangkan. Ini menarik ya. Aku tidak tahu, tapi harusnya memang aku berharap kemudian teman-teman itu lebih melihat jangka panjang ya, tidak hanya cuan jangka pendek, tapi cuan jangka panjang seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan, mari kita bikin presiden yang baik
yang itu taat hukum. Taat hukumnya apa? Kan diminta untuk buka segel. Kan tinggal dibuka saja. Misalkan begini, apa sih susahnya buka segel? Oke, nanti akan membuat marah orang Islam. Sebagian, itu kan kekhawatirannya. Ya. Berapa toh kekuatannya orang Islam yang nggak suka dengan itu? Okay. Ini kan sama dengan ini. Misalkan kemarin yang divonis 4 tahun. Itu kan selalu ada pesiwor. Kalau sampai ini dibawa ke pengadilan, kami akan geruduk pengadilan itu. Tapi polisi kan bisa mencegahnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya negara ini sebenarnya cukup kuat untuk menahan gelombang intoleransi ini. Nah, saya ingin mau katakan, mari kita bikin skenario. Ya, mari kita bikin kalau misalkan segel itu dibuka, lalu ada demonstrasi, ya, demonstrasi kan ya cuma tinggal direspon saja sama teman-teman kepolisian, teman-teman itu ya demonstrasi, silakan demonstrasi, asal baik. Tapi kalau kamu misalkan melakukan kerusuhan, ya aku tangkap, ya kuat-kuatan, seperti itu, kuat-kuatan. Ini yang menurutku tidak pernah dicoba. Aku ingin bercerita begini, Esther. Bercerita soal bagaimana penanganan kasus Syiah di 2 tempat. Pertama Syiah Sampang dan kedua Syiah di Jember. Jadi di Syiah Sampang itu kan negara kalah. Lalu di tempat yang kedua di Syiah Jember itu juga beberapa kelompok-kelompok intoleran itu mengatakan kami akan membumi hanguskan dan lain sebagainya. Lalu datanglah tentara waktu itu 1.000, lalu polisi juga banyak di situ untuk memastikan ancaman kekerasan itu tidak terjadi. Buktinya apa? Ya nggak terjadi. Sebenarnya apa? Sebenarnya kekhawatiran kalau negara ini oleng, kalau Bogor itu menjadi lautan api, seandainya segel itu dibuka, itu sebenarnya menurutku ilusi saja. Ketakutan berlebihan ya. Ketakutan berlebihan. Ketakutan berlebihan. Sebab negara ini itu aparat keamanannya jauh lebih pinter ya. Aparat keamanannya jauh lebih solid kok dari kelompok intoleran. Buktinya apa? Buktinya ya aparat keamanan kita kan juga menang terus lah ketika berhadapan dengan kelompok intoleran. Sebenarnya itu yang harusnya, aku berharap itu, dan itu murah meriah dalam arti cuma buka segel ya, nggak perlu harus tanah ini, nggak perlu pakai ini. Jadi harusnya sih didorong ke sana. Sayang itu kok ada kesepakatan hibah, tapi ya nggak tahu sih, tapi Indonesia sedang belajar dari kasus ini, Esther. Begitu. Iya, saya juga sedang belajar juga nih dari kasus ini ya, bahwa ternyata lembaga atau apapun itu yang bicara banyak di mimbar, bicara banyak di depan banyak orang tentang memperjuangkan kebenaran, tentang kasih, tentang hidup damai, ternyata ketika diperhadapkan pada satu peristiwa yang real, ya mereka memilih jalan lain gitu, memilih jalan lain yang akhirnya kita melihat kok jadi kayak gini gitu. Esther, aku itu membayangkan penerima hibah itu ketika ditawari Pak Wali Kota, itu mereka dengan sopan kayak gini, Pak Wali Kota, terima kasih banget atas kebaikan ini, tapi boleh ya saya nggak perlu menerima ini, saya tak nunggu ini aja deh, harusnya begitu. Gitu, boleh ya Pak, boleh ya Pak Bima ya, saya tidak menerima kebaikan soal hibah ini ya, gitu kan, karena biarlah saya tak nungguin yang disegel ini saja, tapi jangan baper loh Pak ya, baik-baik saja ya, baik-baik saja, nanti tanahnya buat yang lain ya, jangan buat kami juga punya tanah, tapi kita baik-baik saja, nggak apa-apa kan Pak Bima, itu kan enak toh. Ya. Iya. Nggak perlu harus ngotot. Gitu loh, enak kan itu.
menurutku. Nah, Gus Ani ada nih beberapa yang komentar juga ya, sebenarnya ngarahnya ke ke Gus Aan nih ya. Ini ada Pak Nugroho nih ya, mungkin Gus Aan bisa baca nih. Dia Aku nggak bisa baca. bisa Gimana sebenarnya bacanya? pakai laptop tuh. Enggak, aku nggak pakai laptop. Aku Oh, pakai pakai gadget. handphone. Dibacain aja nggak apa-apa. Nih, soalnya pakai ini kayaknya bagian dari Quran ya, Pak Nugroho. Apa? Al-Baqarah titik 12o versus extra ecclesiam nulla salus. Bagaimana mempertemukannya? Ini saya penasaran juga ini sebenarnya apa ya gitu, karena ini pasti perusahaan mengerti nih tentang hal ini. Al-Baqarah apa? Al-Baqarah aku tidak terlalu hafal ayat-ayatnya. Kalau bisa sih ini Mas, aku nggak bawa Quran online Mas. Apa namanya sudilah untuk memposting saja bagaimana Arabnya aku tidak hafal. Tapi yang ingin aku katakan aku tidak tahu ya, aku nggak bisa merespon detailnya ayatnya kayak apa ya. Seperti itu sehingga itu ayat berapa itu? Coba aku nanti cari. 12 ya, kalau angkanya sih 12. Nah, saya juga gak belajar Al-Quran ya Gusan. Tapi kayaknya menarik gitu, makanya kenapa dia Bapak Nugroho nih mempertanyakan gitu. Oke, mungkin bisa di skip yang lain, aku bisa cari ya. Aku nggak seperti orang Protestan yang hafal semuanya. Iya, nih menarik nih, ada satu komentar dari Pak Kurniadi Saragi. Dia bilang esensi kasus GKI Yasmin adalah toleransi dalam bingkai hak-hak warga negara untuk beribadah dalam kebebasan tanpa tekanan, ya. Menurut agama dan keyakinannya, bukan soal mayoritas dan minoritas, ini soal kewargaan. Ya, ini juga ya yang menjadi spirit dari teman-teman di Yasmin. Bagaimana mereka ya berjuang sebenarnya untuk hal ini. Iya sih, aku setuju kalau itu haknya adalah soal kewargaan. Menurut saya adalah bisa nggak negara itu ngajari rakyatnya untuk berani bertindak adil. Ya. Begitu saja. Ya. Bisakah negara tidak mengambil untung rezim sebuah negara? Bima Arya tidak mengambil untung dalam tanda petik keuntungan politik barangkali terkait situasi ini. Ini kan kesannya kan bisa dibaca Pak Walkot ini sedang ingin menyenangkan umat Islam yang ada di Bogor, plus juga ingin menyenangkan sebagian dari teman-teman GKI. Gitu. Okay. Kan seperti itu toh, seperti itu. Nah, sayangnya para korban ini merasa tidak terwakili dengan kesepakatan itu, makanya ngomong. Iya kan? Ini aku anggap sebagai operasi ini. Nah, menurutku begini, negara Pak Bima itu harusnya berani dong mengambil resiko. Saya itu membayangkan Pak Bima ngomong, ya sudah, saya akan patuh terhadap konstitusi dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung dan putusan dari ORI, membuka segel. Kan oleh aparat hukum bahwa Pak Bima juga ada di situ, mendiskusikan iya. Tetapi yang mungkin dikhawatirkan oleh Pak Bima itu adalah soal elektabilitas politik. Ya, elektabilitas politik. Bisa jadi nanti Pak Bima mungkin khawatir kalau aku nanti buka segelnya GKI Yasmin, malah nanti aku akan kehilangan pemilihku dari kalangan orang Islam. Kayak gitu. Karena lebih pro terhadap GKI Yasmin. Nah, aku ingin mengatakan ini ada upaya untuk menurutku ya,
menggeret penyelesaian ini untuk bisa jadi motif-motif politik. Karena aku tidak tahu, karena urusan kewargaan itu adalah urusan politik. Tapi bisakah citizenship, soal kewargaan itu, negara itu juga hadir untuk mengatakan seperti ini. Aku akan mempertaruhkan seluruh masa depan politikku sebagai pelayan rakyat, di mana yang patuh terhadap konstitusi itu sendiri. Jadi kalau Mahkamah Agung mengatakan seperti ini, ya sudah aku eksekusi. Meskipun aku nanti akan menanggung menanggung konsekuensi politik. Nah, tapi sayangnya kan kayaknya belum cukup siap ya, Pak. Iya. Itu. Nah, ini menurutku kita bisa banyak belajar soal itu aja. Nah, Gus An, kalau tadi menurut penerawangan apa yang Gus An duga ini gitu ya, memang ya kalau nih kita berandai-andai begitu ya, kemudian katakanlah perjuangan Yasmin ini berhenti, dibungkam dan lain sebagainya, dampak jangka panjangnya itu akan seperti apa sih? Saya membayangkan ya, orang akan susah aja gitu untuk sudah susah akan semakin susah lagi gitu untuk punya tempat ibadah. Plus gitu kan, tadi saya bilang di tata gereja GKI itu mensyaratkan bahwa punya tempat ibadah itu menjadi salah satu syarat untuk jemaat itu dewasa. Nah, ini kan jadi gimana gitu ya perjuangan orang-orang yang berusaha untuk dapat IMB, tapi di sisi lain dia juga nggak mau membebani gereja induk istilahnya begitu ya, karena dia memang sudah cukup untuk dewasa tapi nggak bisa dapat IMB. Nah, kalau balik lagi tadi ya, kira-kira hal apa sih yang akan terjadi ke depan kalau perjuangan Yasmin ini berhenti gitu? Atau dihentikan? Kalau menurut sih teman-teman Yasmin tidak mau berhenti ya, tidak mau berhenti. Menurutku ya, menurutku. Ini kan ada proses untuk menghentikan. Yang kayaknya juga teman-teman Yasmin itu juga ngotot. Enggak lah, nggak berhenti. Berhenti itu kan ada dalam pikiranmu saja. Dalam pikiran kami tidak berhenti. Yang saya suka itu. Terus spiritnya itu kuat. Tetapi yang ingin aku katakan bahwa dampak dari sengkarut ini itu juga memberikan pelajaran penting bagi teman-teman gereja yang lain dan juga teman-teman GKI dan juga teman-teman Muslim. Artinya begini, dampak terhadap teman-teman gereja yang lain misalkan adalah bahkan ketika kamu sudah mengantongi IMB pun itu masih bisa dipersoalkan kok. Dan ketika kamu menuntut keadilan seperti itu, belum tentu nanti kamu akan didukung oleh orang banyak, terutama orang Kristen banyak, dan bisa jadi kamu malah dianggap sebagai musuh karena dianggap mengganggu eksistensi orang Kristen yang lain. Kan ada banyak nih, saya mendengar bahwa gara-gara GKI Yasmin terus-terusan di istana gitu, itu membuat gereja saya juga akhirnya disatroni, gerejaku yang tidak ada hubungannya dengan Yasmin kemudian menjadi bermasalah. Jadi bayangkan Yasmin dianggap sebagai menjadi penyebab penyebab kegagalan sebuah gereja itu diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu dampaknya ya, itu dampak terhadap orang-orang Kristen seperti itu. Dampak yang terhadap orang-orang Islam saya kira adalah kami tidak terlalu begini. Dampak bagi orang-orang Islam yang masih merawat cara pandangnya tidak suka dengan gereja adalah bahkan ketika kamu sudah mengantongi IMB pun, ketika aku tidak setuju dan bahkan ketidaksetujuan itu inkonstitusional, itu masih bisa kok aku lakukan itu. Kan ini negara milikku. Begitu. Dan apa? Dan aku loh bisa mengajak gereja lain untuk menghajarmu, wahai orang-orang yang tidak bersetuju gerejanya itu kan seperti itu kan. Jadi ini kan dipertontonkan kan seperti itu.
Jadi Yasmin itu kan sedang digarap oleh dua entitas ini kan. Satu entitas Pemkot, satunya tubuhnya sendiri. Nah, kami sebagai orang Islam yang mungkin bagi orang Islam yang masih punya cara pandang yang tidak Pancasilais, dia makin terjustifikasi dengan nyantai saja. Nanti kalau nggak bisa aku tertibkan dengan orang Islam, ya aku akan minta orang Kristen untuk menertibkan tubuh mereka sendiri. Seperti itu. Iya, Nah, iya. kalau masa bangsa harus dibangun kayak gitu sih? Ya, Susah. Susah lah. semoga ya. Saya sih memang nggak tahu nih apa perbincangan percakapan yang terjadi di lingkup yang lebih luas itu. Semoga apa yang disampaikan Gus Aan ini menjadi satu pertimbangan juga gitu buat mereka gitu ya, bahwa apa yang disampaikan Gus Aan ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya kalau boleh dibilang bahaya untuk keutuhan negara Indonesia begitu kan. Bahkan kita pun sesama Kristen bisa dengan mudah diadu domba begitu kan. Dengan sesama kita gitu. Ya semoga gitu teman-teman yang sudah berjuang kemarin itu ya mendapatkan tanah itu memikirkan sampai ke arah sini, karena saya percaya bahwa hal inilah yang menjadi dasar pikiran teman-teman Yasmin sehingga mereka tidak mau berhenti ya memperjuangkan apa yang selama ini menjadi concern mereka. Iya, kita akan melihat dua model yang yang sangat kontradiktif di dalam menyelesaikan ini. Ini kan teman-teman yang pro hibah kan masih terus dengan seluruh konfidensinya yang ada. Lalu teman-teman yang tidak setuju dengan hibah, yang itu masih satu tubuh itu kan terus. Nah, saya kemudian ingin melihat nanti ini ujungnya akan kemana. Apa yang akan dilakukan oleh pemegang kekuasaan di dalam GKI terhadap quote-unquote tubuhnya yang balelo. Apa? Karena ini penting ya. Karena ini penting. Apakah ada presiden baru? Apakah seluruh orang-orang yang dianggap tidak taat pada sinode itu akan digembalakan khusus? Sebagaimana misalkan cerita Mr. Yap Tiam Him yang gara-gara membela ini kan, gara-gara membela para aktivis yang melawan Soeharto pada peristiwa Malari, saya mendengar bahwa jemaat GKI Pak Yap Tiam Him ini dipenjara dan kemudian ia digembalakan khusus dan kemudian ia mengalami penderitaan seperti itu. Saya tidak ingin mengatakan mana yang jelek dan mana yang buruk, tetapi bagi saya kalau misalkan orang-orang seperti Bona, Mbak Reni, Mas Jayadi digembalakan khusus karena ia tidak taat struktur, maka ini akan menjadi sebuah fenomena menarik bagaimana penyelesaian. Ini akan menarik. Atau misalkan kamu tiba-tiba setelah diskusi kayak gini, tiba-tiba dimutasi kemana gara-gara membela teman-teman Yasmin. Ya, ini aku sudah mikir kayak gitu ya. Ini akan menjadi perhatian khusus ini. Bahwa begini ya, yang saya kira menjadi catatan penting untuk ditulis dalam jurnal, dalam skripsi, atau bahkan tesis menyangkut politik gereja di dalam membungkam jemaatnya terkait dengan persoalan intoleransi. Itu menarik menurutku. Tadi saya udah banyak diingetin juga sih, beberapa tadi bilang gitu ya, hati-hati Bu Esther, nanti Anda dibungkam dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus saja berani. Tuhan pasti akan menolongmu, nggak apa-apa. Tidak masalah. Tuhan Yesus saja berani, masa saya nggak berani sih ya. Gitu kan. Iya. Menarik sih. Gus Aan ini
komentar-komentarnya cukup cukup membuat saya semakin teryakinkan ya bahwa gini, perjuangan Anggap saja ini perjuangan apa namanya memperali dirimu. Enggak ya? No, kamu yang ya, memperali diriku. gitu ya. Em, Semakin meyakinkan saya bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan kepatuhan gitu ya pada apa yang sudah diputuskan itu ternyata tidak semudah kita patuh pada apa yang ada gitu. Perjuangan untuk bisa menegakkan apa yang benar itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Dan saya berkaca betul pada apa yang Yesus lakukan begitu ya. Dia tidak berpihak pada manapun kecuali pada kebenaran Allah Bapa, dan itu membuat dia ditolak, dia sampai akhirnya menderita dan lain sebagainya. Dan kalau dibilang perjuangan Yesus itu tanpa kekerasan kok, saya bilang enggak gitu ya. Artinya kekerasan Yesus tuh ngotot. Kenapa Yesus ngotot? Karena dia tahu yang benar itu kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Dan memang akhirnya adalah dia harus mengalami apa yang dia harus alami begitu. Saya bayangin kalau Yesus itu misalnya ya sudahlah kan udah perjuangan gitu ya, nyerah aja lah gitu ya sama ahli-ahli Taurat orang Farisi gitu ya, for save him-nya gitu untuk keselamatan dirinya. Mungkin sejarah kekristenan akan berbeda ceritanya. Jadi itu yang saya hayati, saya renungkan, saya refleksikan sampai sekarang ya, dengan banyak pergumulan, banyak yang terjadi di gereja terutama. Bagaimana gereja tuh kadang ya cuma cari aman, kadang gereja cuma cari cepatnya, instan, dia tidak peduli gitu. Walaupun yang diomongin soal kasih, soal perjuangan damai sejahtera, tapi nyatanya ketika ada satu persoalan nyata itu ada, ya seperti yang kita sudah diskusikan sepanjang ini gitu. Iya, aku tidak tahu ya, Esther, kalau aku boleh curhat gini kan. Aku ketika kamu menawariku untuk ngomong di panggung ini, sebenarnya aku itu galau. Temanku di GKI yang pro hibah itu banyak. Jadi begini, kalau aku terlalu seperti ini, terlalu mengekspos kayak ini kayak gitu, aku bisa dianggap ikut campur pada urusan rumah tangga orang lain. Tapi yang ingin aku katakan bahwa ini bukan semata urusan GKI Yasmin atau GKI sebagai sinode, tidak. Ya. Ini menjadi urusan publik. Dan aku juga punya kekhawatiran, aku nanti pasti akan di-unfriend oleh teman-temanku yang tidak paham kan. Enggak, aku takut loh ya, aku takut. Mungkin setakut banyak orang yang misalkan, gimana ya nanti kalau aku ketika diundang khotbah GKI Yasmin, kemudian aku ke sana, tapi tiba-tiba majelis jemaatku mengatakan, jangan lo ya, kalau kamu datang nanti kamu tak tanggal atau kamu tak mutasi lo ya. Kalau mutasi berarti nggak jadi pendeta, atau kemudian tidak tidak jadi pendeta dan urusan ekonomi akan sumbarwah. Kami dan seperti tadi Gus Aan bilang ya, kita sudah diskusikan sepanjang ini gitu. Ini adalah dia harus mengalami apa yang ya bahwa begini ya, yang saya kira menjadi catatan penting untuk ditulis dalam jurnal, dalam skripsi, atau bahkan tesis menyangkut politik gereja di dalam membungkam jemaatnya terkait dengan persoalan intoleransi. Itu menarik menurutku. Tadi saya udah banyak diingetin juga sih beberapa tadi bilang gitu ya. Atau kamu tak mutasi lo ya. Kalau mutasi berarti nggak jadi pendeta, atau kemudian tidak tidak jadi pendeta dan urusan ekonomi akan sumbarwah. Ada kekhawatiran ketika kita ingin memperjuangkan apa yang menurut kita benar. Nah, di titik itu aku selalu, ketika aku galau seperti itu, aku selalu teringat suratnya Rasul Paulus itu kepada jemaat Filipi yang aku lihat pada film itu, Filipi 2:12.
Begini bunyinya penggalannya, work out your own salvation with fear and trembling. Kerjakan keselamatanmu, apa yang kamu yakini sebagai benar, itu dengan perasaan takut dan rasa gentar. Jadi dengan kegentaran dan perasaan takut, aku memilih untuk ini. Bahwa nanti urusannya seperti apa ya nanti. Tetapi yang ingin aku katakan, ya saya takut, saya gentar, saya khawatir, karena khawatir disalahpahami, seperti itu. Terus kemudian itu biasanya membuat kita tidak memilih yang benar, tidak memilih yang ideal begitu. Tapi ya itu tadi, bahwa mari kita menjalani ini dengan perasaan takut dan gentar, nggak tahu mana yang benar, tapi mari kita akan uji kebenaran itu kan. Seperti itu. Oh Esther, thank you. Iya, seru ngobrol barengnya nih, memang santai, nggak pakai sensi ya. Iya, karena walaupun topiknya rada sensitif, tapi kita ngobrolnya santai banget ini ya. Bapak Ibu yang ikut ngopi juga mungkin semoga bisa merasakan kesantaian ngobrol kami. Dan seperti tadi Gus Aan bilang, jangan baper. Ini adalah pembelajaran kita tentang bagaimana hidup beragama ya, memperjuangkan apa yang seharusnya harus kita perjuangkan, belajar tentang gereja harus berani, bahkan ketika harus mengalami penolakan pun gereja harus tahu di mana dia berdiri dan harus melakukan apa begitu. Kalau gereja menghayati panggilannya sebagai orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman, memperjuangkan kebenaran Allah, saya percaya gitu ya, saya percaya bahwa keadilan itu ada. Tapi kalau hanya kita cari damai tanpa keadilan, kok rasanya bukan seperti itu yang Yesus ajarkan ya. Karena Yesus kalau cuma cari damai, dia nggak akan mati di kayu salib sih menurut saya. Gitu. Oh, menarik sekali itu. Iya, ini udah 1 jam lebih. Nah, Gus Aan, kayaknya kita ngobrolnya nanti harus ada lanjutannya nih ya. Boleh, kita bisa pilih topik yang lain ya. Topik yang lain yang lebih provokatif. Provokatif. Iya. Ada closing statement? Oh, ada. Closing statementku adalah aku minta acara ini ditutup olehmu dengan doa. Itu closing statementku. Jadi itu permintaanku. Dan mohon untuk tidak ditolak seperti itu. Itu closing statementku. Oke, thank you Gus Aan. Makasih buat waktunya di sela-sela jadwal yang padat. Habis ini masih ada webinar yang lain, sukses. Terus terus lanjutkan hal-hal yang membangun, karena kalau bukan kita yang mau untuk membangun bangsa ini, siapa lagi ya? Iya, ini betul seperti itu, Esther. Ya. Oke. Seperti yang diinginkan. Iya. Aku lagi menunggu ini kamu berdoa. Oke. Saya doakan berdoa. Juga, doakan juga supaya keadilan dan juga keutuhan GKI, Tuhan bangsa ini juga menjadi bagian penting dari doamu, dan termasuk juga soal keadilan itu sendiri. Ya, baik. Yuk kita tutup ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan kami, dalam relasi kami bersama orang lain yang bahkan berbeda dengan kami, ada hal-hal yang mungkin mengganggu, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, ada hal-hal yang membuat kami kenyamanan itu terusik. Tapi kami dari apa yang sudah kami lihat dan kami pelajari, kami ingin supaya keutuhan Indonesia ini bisa terwujud ketika kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Yasmin adalah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Mereka berusaha untuk dapat memperoleh apa yang sebenarnya mereka patut untuk peroleh. Kami berdoa di dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya teman-teman kami di Yasmin ini, Tuhan yang menyertai, melindungi, dan Tuhan terus memberikan semangat dalam kehidupan mereka, sekalipun mungkin perjuangan mereka dibungkam atau harus dihentikan, tapi kami percaya bahwa semangat mereka untuk terus merepresentasikan gereja sebagai persekutuan yang keluar dari zona nyaman
itu akan terus mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga dalam kehidupan kami beriman, kami bertumbuh bahwa di tengah tekanan seberat apapun, ketika kami percaya bahwa kami memperjuangkan kebenaran dan keadilan, iman kami bertumbuh, keberanian kami bertumbuh, karena kami tahu bahwa apa yang kami perjuangkan adalah benar di hadapan Engkau. Dan di dalam perjuangan-perjuangan itu, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika kami melangkah, kami dapat mengambil langkah yang bijak, yang benar, dan semuanya itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Esther, doa yang sangat indah sekali. Busuk Terima banget aku kasih. tadi mengamini. Thank you ya. Iya, Bapak Ibu, makasih banget Terima kasih. udah ikutan ngobrol santai, nggak pakai sensi saya dan Gusaan. Semoga mencerahkan, semoga membuka wawasan kita dan kita bisa lebih berhikmat dalam menyikapi pro kontra atau apapun itu. Tapi yang jelas kita harus punya satu pijakan yang benar begitu, dan dari pijakan itulah kita bisa berjuang untuk sesuatu yang benar juga. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih.